kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Hussein selaku Kepala Stasiun Meteorologi Nabire. Kami sampaikan bahwa terkait dengan suhu tertinggi yang terjadi di wilayah Nabire, khususnya terjadi pada bulan April hingga bulan Mei 2023 ini. Secara umum kami sampaikan bahwa suhu maksimum yang terjadi di wilayah Kabupaten Nabire merupakan suhu yang normal, di mana kita lihat bahwa suhu di Nabire berkisar antara 26 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kalau kita lihat di bulan April, di bulan Maret 2023, bahwa suhu maksimum tertinggi tercatat sebesar 34,3 derajat Celcius. Sementara suhu terendah berkisar antara 23,0 derajat Celcius. Adapun untuk bulan April 2023, suhu maksimum tercatat sebesar 33,9 derajat Celcius. Kemudian suhu minimumnya tercatat sebesar 23,0 derajat Celcius. Kemudian kami sampaikan juga bahwa suhu maksimum atau suhu tertinggi yang terjadi di bulan Maret maupun sampai dengan bulan Mei 2023 ini juga berkaitan dengan gerak semu matahari. Kalau kita lihat bahwa untuk bulan Maret, tepat tanggal 23 Maret itu gerak semu matahari berada pada ekuator, tepat di atas ekuator, sehingga kita bisa merasakan bahwa di bulan Maret itu suhu di Nabire cukup tinggi. Walaupun hal ini merupakan batas normal yang terjadi setiap tahunnya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan yang terjadi di India, kemudian terjadi di Cina, hal ini merupakan gelombang panas. Gelombang panas yang terjadi di sana ada dua faktor penjelasannya. Yang pertama, gelombang panas ini terjadi manakala pertama letak geografis, di mana secara letak geografis gelombang panas terjadi di atas lintang menengah sampai dengan lintang tinggi. Kemudian secara klimatologis, suhu maksimumnya, kita lihat bahwa secara klimatologis suhu gelombang panas itu terjadi manakala terjadi berurutan dalam beberapa hari. Contohnya, misalnya dia terjadi di atas 37, kemudian terjadi berturut-turut, maka ini bisa kita sampaikan gelombang panas. Sementara yang terjadi di Indonesia, ini hanya terjadi satu kali, yakni terjadi pada tanggal sebesar 37,2 derajat Celcius. Ini pun tercatat terjadi di Ciputat. Kemudian hal ini terjadi hanya satu hari saja. Jadi untuk di wilayah Indonesia secara umum ini bukan dinamakan gelombang panas. Kemudian kami juga sampaikan bahwa berkaitan dengan curah hujan. Kalau kita lihat dengan data curah hujan yang kami himpun secara umum dari bulan Maret dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 10 Mei 2023, pada tanggal dasarian 2 sampai dengan dasarian 2 bulan Maret 2023 sampai dengan dasarian 1 bulan Mei 2023, ini terjadi musim kemarau. Terjadi musim kemarau. Kenapa? Indikasi musim kemarau manakala terjadi curah hujan sebesar 50 mm dalam 3 dasarian berturut-turut. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa dari data curah hujan, di sini kita bisa lihat bahwa untuk bulan Maret kita lihat curah hujan bulanannya sebesar 131,5 mm. Kemudian curah hujan tertinggi terjadi pada tanggal 13 Maret 2023 sebesar 88 mm. Kemudian untuk bulan April kita bisa lihat bahwa ini curah hujan di bulan April cukup rendah, di mana curah hujannya berkisar antara 75,6 mm. Adapun curah hujan tertinggi terjadi pada tanggal 21 April 2023 sebesar 25,0 mm. Kalau kita lihat per dasariannya, kita lihat bahwa untuk dasarian yang tadi saya sebutkan, bahwa dasarian 3 bulan Maret sampai dengan dasarian 1 bulan April ini kondisinya saat ini adalah kondisi kemarau. Mungkin hal ini yang bisa kami sampaikan. Kami dihimbau kepada masyarakat bahwa jangan panik atas isu-isu yang beredar bahwa
akan terjadi gelombang panas di wilayah Kabupaten Nabire, ini kami sampaikan bahwa ini isu yang hoax. Adapun suhu yang terjadi di wilayah Kabupaten Nabire merupakan suhu yang normal yang terjadi siklus tahunan. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan patuhi informasi yang kami sampaikan melalui media sosial, baik media sosial Instagram maupun Facebook, melalui Stamed Nabire, Stamed Meteorologi Nabire. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhu panas yang terjadi di Nabire kaitannya dengan pertanian. Hal ini yang pasti dapat menimbulkan bahwa kurangnya suplai air di wilayah Kabupaten Nabire. Nah, dengan berkurangnya suplai air, maka terkait pertanian mungkin akan sedikit terganggu. Tetapi kalau kita lihat kembali, untuk mulai dasar yang satu ini, curah hujan sudah mulai ada. Kita bisa lihat beberapa hari belakangan kita sudah mulai terasa hujan, dan ini pun dengan demikian maka suplai air di wilayah Kabupaten Nabire pun sudah mulai ada. Kemudian terkait dengan nelayan, kami sampaikan bahwa suhu panas yang terjadi ini tidak berdampak terhadap nelayan. Adapun gelombang yang terjadi khususnya di Teluk Cendrawasih ini umumnya berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Jadi secara umum tidak ada kaitannya. Demikian, Bung Mario. Wah, titik Nabire sendiri. Nah, Nabire di sini. Kondisi Nabire ini kalau kita lihat ada daerah belokan angin, sehingga memang kalau kita lihat di sini ini masih bisa ada daerah tutupan awan. Makanya yang terjadi tadi kita lihat di sini. Di sini ada daerah-daerah yang memang di atas, khususnya di Biak ini ada daerah tutup belokan angin. Sehingga ini daerah-daerah ini yang rawan. Sementara untuk kita di Nabire ini daerah Teluk Umar ya di sini. Daerah Teluk Umar yang masih ada pengaruh. Kalau secara umum perawanannya hanya berawan biasa saja. Cerah berawan, secara umum cerah berawan. Ini kita bisa lihat kalau dia semakin merah, indikasinya bahwa potensi hujan semakin tinggi. Artinya suhunya itu semakin rendah, suhu puncak awannya semakin rendah. Semakin rendah suhu puncak awan, maka potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu berpotensi tinggi terjadi. Kalau kita lihat di wilayah Kabupaten Nabire saat ini indikasinya masih kurang. Tetapi kalau kita lihat untuk prospek ke depan pun memang masih ada potensi hujan ringan hingga sedang terjadi pada malam hingga dini hari untuk wilayah Kabupaten Nabire. Untuk tanggal hari Jumat, untuk hari Jumat sampai dengan hari Minggu ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi pada malam hingga dini hari. Untuk itu kami juga himbau untuk masyarakat tetap waspada atas potensi-potensi yang bisa saja terjadi, seperti angin kencang, hujan ekstrim, kemudian adanya gelombang tinggi juga terpengaruh seperti itu. Demikian. Meter. Isinya puluhan meter. Kemudian yang silver yang di bawah itu curah hujan, penakar curah hujan. Jadi teman-teman di sini biasanya menakar hujan itu setiap 3 jam sekali. Setiap 3 jam sekali, setiap 3 jam sekali. Kemudian diakumulasi setiap 24 jam itu setiap jam 9 pagi. Dikirim setiap hari ke pusat. Dan ini kalau kita di Nabire ini sudah masuk data global. Jadi yang kita kirim ini langsung masuk ke internasional.